Politisi Malaysia ini merasa malu atas keberhasilan Jokowi pimpin Indonesia, guys. Ada apa, guys? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel, guys. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, kepada kalian, kepada teman-teman, rakan-rakan, sahabat-sahabat Uncle mendoakan supaya anda berada di dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. So guys, pada kali ini ada beberapa hal yang menarik perhatian kepada Uncle, yaitu dengan tajuknya politisi Malaysia ini merasa malu atas keberhasilan Jokowi pimpin Indonesia. Ada apa? Itu merupakan tajuk ataupun judul daripada channel, yaitu Kakak Pembina. So guys, jangan lupa berikan sokongan-dukungan kalian dengan cara like, komen, share dan juga subscribe di dalam channel ini, disebabkan banyak info-info yang menarik untuk kita sama-sama kongsikan, guys. Ya guys, dan apa cerita nih guys? Politisi Malaysia merasa malu terhadap Bapak Presiden Jokowi. Tanpa membasa-basi guys, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini, guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Cuplikan guys ya, intro daripada channel Kakak Pembina. Kenapa guys berlaku politisi Malaysia merasa malu guys kepada Bapak Presiden Jokowi? Kita dan juga negara-negara lain di dunia menghadapi tekanan yang berat. Tapi alhamdulillah perkembangan kasus harian di negara kita membaik. Kita lihat Indonesia, setelah jatuhnya Soeharto, rakyatnya berani buat perubahan. Malu kita sekarang, malu kita sekarang, malu kita sekarang. Kenapa Indonesia boleh jadi begitu? Karena sifat rakyatnya sudah rasa malu guys ya, rasa malu diulang-ulang. Jadi watchdog melihat, dan kalau tak betul mereka membuat pembetulan. Tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Tidak ada lagi kerja-kerja yang hanya rutinitas. Tidak ada lagi kerja-kerja yang monoton, yang begitu-begitu saja. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, yang menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Masa peralihan yang sama, diorang telah bertukar 8 presiden. 8 dan akhirnya presiden. mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan hampir majoriti rakyat Indonesia mengagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Dalam 3 minggu ini kita sudah berada di angka yang baik menurut saya. Ini yang harus kita jaga dan terus kita tekan agar terus berkurang. Wah. Sampai terakhir kami melihat bahwa apa yang terjadi sekarang sudah bisa dikendalikan, baik di Jawa, Bali maupun luar Jawa dan Bali. Akan tetapi Pak Presiden selalu mengatakan tetap waspada. Lim, Harus anggota waspada. Parlemen Malaysia Lim Kot Siang mempertanyakan penanganan COVID-19 di negaranya kepada Menteri Kesehatan Malaysia Khairi Jamaluddin dengan membandingkan kondisi pandemi di Indonesia. Menurutnya, kasus COVID-19 di Indonesia lebih cepat turun dibanding dengan Malaysia. Lebih Masalah cepat COVID, turun berbanding saya kira Malaysia. kita cukup optimistis. Wah, Keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Bapak Tim Prabowo kita, saya kira bagus. Tim kita di kabinet cukup kompak dan kita cukup kerjanya kompak, baik, Pak. kerja Jadi, yang baik. Mohon Bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track. Padahal, jumlah populasi di Indonesia lebih besar dari Malaysia. Ya betul. Lim juga betul. memperingatkan Khairi Jamaluddin bahwa vaksinasi saja tidak akan membantu masalah COVID-19 Malaysia. Menurut Lim, Malaysia adalah salah satu negara dengan kinerja terburuk di dunia dalam hal penanganan COVID-19 tahun ini. Malaysia telah mencatat rata-rata lebih dari 20.000 kasus selama lebih dari 4 minggu. Menurut angka dari All World in Data per 1 September, kasus baru COVID-19 mencapai 572,43 per 1 juta orang. Angka itu lebih besar dibandingkan Indonesia yang hanya 37,40. Selain itu, Malaysia juga menduduki puncak angka kematian akibat COVID-19 tertinggi dengan 8,48 per 1 juta orang. Total kasus kumulatif COVID-19 di Malaysia pun diprediksi akan menembus 2 juta pada 16 September 2021 mendatang. Lim meminta agar pemerintah Malaysia tak lagi mengandalkan kebijakan lockdown ketat dan tujuan hidup bersama COVID-19. Bagi gantinya,
Lim mengajukan agar pemerintah menerapkan pembatasan yang ditargetkan. Oke guys, memang betul lah apa yang dikatakan oleh admin. Kalau kita dapat saksikan kasus COVID yang berada di Malaysia, berlakunya banyak peningkatan demi peningkatan, ya, hari-harian lah, sehingga kan kami telah dilaksanakan ya total ya lockdown dan sebagainya, sehingga kan benda tu berlaku lah. Dan apa yang kita dapat saksikan di Indonesia ternyata semakin menurun disebabkan hal-hal yang membaik dan memulih, disebabkan peraturan-peraturan yang telah dirancanakan dan menjadi berkurangan ya kasus COVID yang berada di Indonesia guys. Oke. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Oke. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya Wah. lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Bapak Prabowo. Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak. Betul. Bukan bicara yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana. Wah. Tiba-tiba Betul guys, betul. Saya sering kali nonton ya video-video Bapak Presiden Jokowi ya. Apa yang saya dapat saksikan, aura ataupun apabila beliau membuat satu ucapan ataupun dialog, dia menggunakan bahasa-bahasa yang lebih baik, yang bahasa-bahasa yang aman ya, pakai dalam nyaman ya. Dia tidak orang kata, pokoknya apa yang kita dengar ucapan ataupun bahasa penggunaan daripada Bapak Presiden itu yang memberikan ada satu rasa yang membuatkan kita rasa selesa dan kita mengambil perhatian apa yang telah diucap kata daripada Bapak Presiden Jokowi. Memang cukup sangat-sangat selesa lah, sangat-sangat selesa guys. Betul-betul apa yang dikatakan ini. Betul. lapangan pekerjaan. Dia tidak perlu cerita apa-apa, tiba-tiba ada jalan, pabrik dan sebagainya. Berarti Presiden Joko Widodo ini cukup luar biasa. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad guys. Berbanding dengan yang dahulu, ya saya dapati bahawa sekarang ini di bawah dulu dia nampak Indonesia buat kali pertama lebih maju daripada Malaysia daripada segi growth-nya. Dengar guys ya, Tun Dr. Mahathir Mohamad ya, bekas Perdana Menteri Malaysia dahulu, mantan ya, mengatakan bahawa Indonesia lebih maju dari Malaysia di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi guys. Daripada segi kewangannya lebih baik daripada Malaysia. Pertumbuhan ekonomi dengan disebabkan oleh pemerintahan yang faham tentang selok-belok ekonomi. Oke guys, demikianlah sebentar tadi ya guys ya daripada channel Kakak Pembina guys, di mana kita dapat saksikan yaitu politisi Malaysia ini merasa malu atas keberhasilan Bapak Presiden Jokowi terhadap negara Indonesia. Dan apa yang kita dapat saksikan sebentar tadi, politisi Malaysia mereka merasa malu guys. Dan apa yang saya dapat gambarkan ketika pada hari ini guys, ialah Bapak Presiden Jokowi dapat memahami apa yang telah dirancanakan di bawah kabinet menterinya, di mana kita dapat juga saksikan Bapak Prabowo mengagumi ya keberhasilan kepimpinan apa saja rencana daripada Bapak Presiden Jokowi, sehingga kan politisi Malaysia mengatakan hal ini bahwa mereka penuh berkeyakinan di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi kepada negara Indonesia. Nampak ternyata kemajuan yang telah dikecapi sehinggalah pada hari ini. Dan apa yang dikatakan lagi, Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia, mengatakan bahwa Bapak Presiden Jokowi dapat memerintah Indonesia faham tentang bagaimana mengurus benda-benda yang terjadi, contohnya macam mengurus dari segi pertumbuhan ekonomi, mengurus keuangan, mengurus hal rakyatnya, mengurus kasus COVID, itu yang paling utama, dan bagaimana Indonesia dapat menurunkan ya kasus COVID yang berada di Indonesia. Sedangkan jiwa ataupun penduduk lebih ramai daripada Malaysia guys. Itu yang telah diakui oleh politisi daripada Malaysia. Dan saya harap benda ni adalah sebagai satu sumber rujukan guys, sumber rujukan bahawa Malaysia dapat menjadikan benda ni sebagai contoh macam mana kita menguruskan perkara-perkara hal ini supaya kita dapat saksikan Malaysia orang kata dapat maju melangkah bersama-sama dengan Indonesia. InsyaAllah guys, apa yang kita dapat saksikan ini bukanlah setakat kita mau merendah-rendahkan mana-mana negara, tetapi ya lebih kepada menjadikan sebagai satu contoh yang terbaik supaya kita dapat melangkah bersama-sama dalam mementras ataupun membaik pulih apa sahaja yang berada di negara tersebut. So guys, itu saja daripada Uncle. Mudah-mudahan perkara ini dapat dijadikan sebagai satu memersatukan di antara Indonesia dan juga
Malaysia. InsyaAllah guys. So guys, itu saja pada Uncle. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang dengan video-video yang lebih menarik daripada reaction Uncle. InsyaAllah. Thanks for watching guys. I love you Malaysia. I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.